Mengenai pahlawan, maka hal pertama yang dibayangkan yaitu sosoknya yang gagah berani dan tangguh melawan para penjajah. Pahlawan yang dimaksudkan tidak selalu berasal dari kaum lelaki. Hal itu mengingat Indonesia memiliki segudang wanita tangguh yang berjuang melawan para penjajah seperti Raden Ajeng Kartini, Marta Christina Tiahahu, Cut Nyak-din, Dewi Sartika, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak pahlawan wanita, terdapat nama Malahayati yang dijuluki sebagai Laksamana wanita pertama di dunia. Nah, penasaran dengan sosoknya? Simak biografi Laksamana Malahayati berikut. Nama aslinya adalah Kumalahayati. Beliau dikenal juga dengan Laksamana Malahayati. Lahir di Aceh Besar tahun 1550, wafat Juni 1615. Ayahnya adalah Laksamana Zainal Abidin. Laksamana adalah kelompok pangkat perwira tertinggi di TNI Angkatan Laut. Penggunaan istilah ini dipakai pada masa Sultan Iskandar Muda pada saat Kesultanan di Aceh. Sebagai seorang anak yang terlahir dari keturunan pendiri kerajaan di Aceh, membuat beliau dianugerahi semangat juang yang tinggi. Bagaimana tidak, sang kakek tercinta yang berasal dari ayahnya bernama Laksamana Muhammad Said Shah ternyata merupakan putra dari Sultan Salahuddin Shah. Adapun Sultan Salahuddin Shah sendiri merupakan putra dari Sultan Ibrahim Alimuhayyad Shah yang merupakan sang pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Diturunkan dari sang ayah yang seorang laksamana, ternyata sejak belia Kumalahayati telah menyadari adanya semangat juangnya yang menggebu-gebu. Berdasarkan dari kemauannya sendiri, akhirnya beliau memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan belajar di Akademik Mahat Baitul Maqdis. Meski terlahir sebagai wanita, beliau tetap membuktikan bakat terbaiknya di bidang militer hingga menjadi lulusan terbaik. Dalam biografi Laksamana Malahayati, beliau bertemu dengan pria idamannya yang ternyata merupakan seniornya sendiri ketika belajar di akademi. Nah, usai kelulusan, pasangan tangguh ini pun menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya pasangan suami istri. Sayangnya, setelah lama sempat hidup bersama, sang suami gugur di medan pertempuran saat melawan Portugis di Teluk Haru. Hasil peperangan tersebut memang dimenangkan pihak kerajaan Darussalam, namun sayangnya harus ada banyak korban berguguran termasuk suaminya sendiri. Rasa sedih ditinggalkan pasangan hidup justru membuat beliau semakin bangkit dan berubah menjadi Panglima Angkatan Laut wanita pertama yang ada di dunia. Armada yang dipimpinnya itu berisikan para janda dan diberi nama Inong Bale, yang mana suami dari para janda tersebut juga gugur di medan perang. Jumlah anggotanya pun kian meningkat lantaran para gadis muda yang belum menikah turut bergabung dalam tim tersebut. Semua anggotanya memanglah dari kaum wanita sih, namun keganasannya tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan dalam catatan biografi Laksamana Malahayati, kapal yang digunakan telah dilengkapi dengan meriam. Sebagai pelengkapnya, armada ini pun memiliki benteng serta menara pengawas yang berlokasi di atas bukit. Ketika berlayar ke luasnya lautan, Inong Bale menunjukkan ketangguhannya dengan memporak-porandakan Belanda dan begitu ditakuti. Selama 9 tahun, beliau telah menjadi pemimpin Inong Bale yang terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Dalam rentan waktu itu pula, beliau berhasil memenangkan peperangan yang beranggotakan kaum lelaki dan wanita dengan semangat di dalam dadanya. Salut deh. Ya, tidak heran jika Inggris yang saat itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth I lebih memilih jalur damai dengan cara membawa surat bagi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam untuk membukakan jalur perdagangan. Pada akhirnya, sang Laksamana pun gugur ketika melawan pasukan Portugis di Selat Malaka. Lalu jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit yang berada di daerah Krueng Raya Aceh Besar. Masyarakat pun hingga kini masih mengingat perjuangan kerasnya dengan cara merawat makamnya dengan baik, dan ditemukan pula sekumpulan peziarah tengah berdoa. Dengan segala perjuangan dan keberaniannya, Presiden Joko Widodo pun menganugerahi dan memberikan penghargaan kepada Laksamana Malahayati dengan gelar Pahlawan Nasional. Berdasarkan biografi Laksamana Malahayati, dikatakan jika namanya telah disematkan pada beberapa tempat.
Nah, bagaimana menurut kalian pahlawan yang satu ini? Yuk komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan salam kurang info.